Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pastor Niko. Selamat malam para pastor, suster, Bapak Ibu, adik-adik remaja, saudara-saudariku yang terkasih. Permenungan kita malam ini adalah jika Tuhan berkehendak, semua akan terjadi. Memang kehendak Tuhan itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalaupun kita misalnya melihat dari awal kisah penciptaan langit dan bumi, jika Allah bersabda, semuanya terjadi. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah penerang di cakrawala, dan itu pun jadi. Jadilah segala binatang-binatang melata, binatang-binatang bersayap, dan sebagainya, dan itu pun semua terjadi. Dan memang kehendak Tuhan, apapun katanya, bila itu sudah menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, tidak akan pernah bisa diingkari oleh diri kita sendiri, dan juga tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun. Bila Tuhan yang memang berkehendak, semua itu pasti terjadi. Malam hari ini kita mau belajar tentang kehendak Tuhan. Kita mau belajar dari kisah Yunus yang juga dikutip oleh Injil hari ini dari Injil Lukas. Hari ini kita mendengarkan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai ayat 32. Kita tidak perlu nanti membaca ayat dari kitab Yunus yang sebenarnya adalah bacaan pertama, tapi kita mau mengambil dari Injil. Apa sebenarnya sehingga Yesus mau mengatakan kepada kita untuk belajar dari kisah Nabi Yunus. Saya baca Injil hari ini berbunyi begini. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kita melihat bagaimana Yesus mau mengajarkan kita dan para pendengarnya untuk belajar dari kisah Yunus. Yunus menjadi rujukan untuk Yesus pada hari ini dalam bacaan Injil. Kita belajar sejenak, siapakah Yunus itu? Yunus atau Jonas dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama adalah seorang nabi dari kerajaan Israel Utara pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Kita melihat Yunus inilah tokoh sentral dari kitab Yunus. Kita tahu kisahnya, Yunus itu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan ke Niniwe dan memperingatkan penduduk kota Niniwe akan murka ilahi yang akan datang. Jadi Yunus ini menerima tugas khusus dari Tuhan supaya mempertobatkan orang-orang Niniwe, memberitahu kepada orang-orang Niniwe akan cinta Tuhan kepada mereka apabila mereka mau bertobat dari kejahatannya, bertobat dari kedegilan hati mereka. Tetapi nanti kita lihat bagaimana Yunus menghindar dari tugas itu. Yunus tidak mau mengikuti tugas yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Yunus atau Jonah, arti dari nama itu sendiri artinya merpati. Merpati. Kita melihat merpati itu disimbolkan juga sebagai
burung yang tulus. Dan Yesus juga mengumpamakan orang yang tulus hati dengan merpati. Maka pernah muncul di Injil Matius, sabda Yesus yang mengatakan, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Yunus itu adalah tanda juga ketulusan, keikhlasan. Tetapi dalam hal ini, tugas yang diberikan Allah kepadanya tidak dia lakukan dengan baik. Dia menghindar dari tugas Tuhan, yang ditugaskan Tuhan kepadanya, dia lari. Yunus lari dari Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Karena bagi Yunus tidak ada keselamatan bagi orang-orang Niniwe. Tidak perlu Allah berbelas kasih kepada kota itu. Yunus meremehkan belas kasih Tuhan yang bersifat universal, bersifat kepada semua orang, tidak hanya kepada dirinya sendiri atau kepada kaum bangsanya sendiri. Yunus akhirnya lari dari Tuhan, menghindari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Yunus dalam hal ini meremehkan belas kasih Tuhan. Dia tidak mau supaya orang-orang Niniwe itu mengalami pengampunan Tuhan. Dan nanti kita lihat bagaimana Yunus itu akhirnya memang pada saat dia naik kapal, kita lihat gambar ilustrasi di sini, Allah menunjukkan tanda-tanda alam. Jadi kalau Allah itu mau mengatakan sesuatu kepada kita, Tuhan juga mau menunjukkannya lewat tanda-tanda alam kepada kita sendiri. Mungkin juga lewat mimpi, lewat sahabat-sahabat kita, lewat pembimbing rohani kita, lewat orang-orang yang kita percayai. Tuhan mau memberikan tanda kepada kita agar kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi kita sering tidak mengindahkan tanda-tanda yang dari Tuhan itu. Kita melihat dalam kitab Yunus, terjadilah ombak besar, angin besar, dan kemudian mereka membuang undi karena mereka, siapakah yang berdosa di antara kita? Siapakah kita ini? Sehingga terjadi badai yang begitu dahsyat, air masuk ke dalam perahu kita, dan mereka membuang undi, dan yang terkena undi adalah Yunus sendiri. Dan akhirnya memang Yunus itu dibuang ke dalam laut. Dibuang ke dalam laut. Dan ternyata Allah, walaupun di dalam situasi yang seperti ini, Allah terus-menerus memelihara Yunus. Tidak membiarkan Yunus itu mati, tenggelam. Dan atas kehendak Tuhan, Tuhan mengirimkan seekor ikan paus untuk menelan Yunus. Nah, dan ini adalah gambar ilustrasi Yunus dimakan oleh ikan pada abad ke-14. Ini adalah gambar yang kuno, sudah cukup kuno, pada abad ke-14. Di mana Yunus itu dimakan oleh ikan besar dan memang akhirnya juga dimuntahkan ke darat, dan kita lihat ada seorang malaikat yang menolong dia. Seorang malaikat utusan Allah. Allah tidak pernah membiarkan orang pilihannya itu berada di dalam kesulitan dan kematian. Karena dari awal Allah yang telah memilih Yunus. Maka walaupun Yunus ingkar dari tugas yang diberikan Allah kepadanya, Yunus menghindar daripada tugas Allah itu, tetapi Allah terus-menerus mengikuti Yunus. Allah terus-menerus memberkati Yunus, melindungi Yunus, tidak meninggalkannya. Dia mengutus malaikat untuk menolong Yunus untuk bisa selamat kembali dan kembali kepada misinya, yakni mempertobatkan orang-orang Niniwe itu. Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah ilustrasi dari Pieter Lasman, yang seorang pelukis Belanda. Dia lahir tahun 1583 dan berakhir hidupnya tahun 1633. Yunus ditampakkan di sini dikeluarkan dari perut ikan paus itu, dimuntahkan ke daratan. Dan ini dilukis oleh Pieter Lasman pada tahun 1621 sebagai ilustrasi bagi kita bahwa Yunus itu sungguh-sungguh dipelihara oleh Allah. Bahwa Allah tidak membiarkan orang pilihannya itu walaupun ingkar dari janji semula,
tetapi Allah terus menuntun, melindungi, menghidupkan, dan tidak membiarkan Yunus berpaling lama dari Allah. Allah itu kembali mengingatkan Yunus akan tugas perutusannya, dan Yunus kembali ke jalan Allah. Kita lihat slide yang berikut. Mengapa Yesus mengumpamakan dirinya dengan tanda Nabi Yunus? Kalau secara logika sederhana bisa kita mengerti Yesus dan kisah Nabi Yunus, karena Yesus berada 3 hari dalam makam, dihitung 3 hari, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita lihat bagaimana juga Yunus berada 3 hari dalam perut ikan. Ketidaksetiaan Yunus dikuburkan di dalam perut ikan, dan kemudian ikan itu memuntahkan Yunus kembali untuk memperoleh kehidupan yang baru dan kembali ke jalan Allah, bertobat mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Dan Yesus juga, dalam diri Yesus seluruh kesalahan, seluruh penderitaan, seluruh dosa-dosa kita telah dipakukannya di kayu salib dan dikuburkan di dalam kubur, dan kemudian Yesus bangkit untuk kehidupan yang baru dan juga membawa kehidupan kekal kepada kita. Jadi ketidaksetiaan Yunus itu telah dikuburkan dalam perut ikan, dan Yunus menyadari kesalahan dan kekeliruannya selama dia berada di dalam perut ikan. Dan kita melihat bagaimana Yunus akhirnya bertobat dan mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Dan kita kemudian merasakan dan melihat bahwa lewat Yunus Allah sungguh-sungguh bekerja demi keselamatan kota Niniwe. Dengan kewartaan dari Yunus, Niniwe itu diselamatkan kembali, dan Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Allah, tetapi Allah menerima pertobatan orang-orang Niniwe itu supaya kembali ke jalan Allah. Kita tahu bahwa di dalam masa prapaskah ini kita juga diundang untuk bertobat, membaharui diri, karena belas kasih Allah itu tertuju kepada semua orang. Maka, apa yang bisa kita pelajari dari pesan-pesan moral spiritual masa tobat dari kisah Nabi Yunus ini? Yang pertama, belas kasih Tuhan itu tertuju kepada semua orang. Jadi tidak terbatas, tidak eksklusif, tidak hanya kepada saya, tidak hanya kepada kelompok saya. Belas kasih Tuhan itu tertuju kepada semua orang. Syaratnya adalah kita mau mengubah diri kita mau bertobat, kembali ke jalan Allah. Dan kisah Yunus yang telah mewartakan pertobatan itu kepada orang-orang Niniwe, orang-orang Niniwe itu bertobat. Bahkan diumumkan puasa raya untuk seluruh penduduk. Bahkan dikisahkan dari kitab Nabi Yunus, hewan-hewan mereka pun turut berpuasa. Dan mereka mengenakan kain kabung. Dan raja turun dari tahtanya, diceritakan dalam kitab Yunus itu, dan duduk di atas abu, duduk di atas debu. Ini juga adalah simbol masa prapaskah kita. Pada permulaan masa tobat, kita ditandai dengan abu di dalam kening kita atau dibuat di kepala kita. Dan diucapkan oleh imam atau yang memberikan abu itu kepada umat beriman, ingatlah engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kemudian juga dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi belas kasih Tuhan itu tertuju tidak eksklusif kepada semua orang yang mau membuka hatinya untuk bertobat dan mau kembali kepada Allah. Pesan moral spiritual masa tobat yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus adalah tak seorang pun boleh menghindar dari rencana Tuhan. Tidak seorang pun dapat menghindar dari rencana Tuhan. Seandainya pun kita bisa menghindar, tapi itu sifatnya sementara, tidak bisa bertahan permanen. Karena bila Tuhan telah merencanakan sesuatu di dalam diri kita, itu akan terjadi. Contohnya sangat jelas adalah dari kisah Yunus. Dia menghindar dari tugas perutusan yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi Tuhan membalikkan kembali hatinya.
bahkan menunjukkan tanda-tanda kepadanya, bahkan diberikan tanda penderitaan. Penderitaannya apa? Yunus dimakan ikan, dan Yunus tinggal dalam perut ikan. Itu adalah penderitaan. Dia tinggal. Dan justru dalam penderitaan itu, Yunus berefleksi kembali dan bertobat. Mengapa saya tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupku selama ini? Dan akhirnya dengan pertobatannya, ikan itu kembali memuntahkan Yunus ke darat, dan Yunus kembali mulai lagi melakukan rencana dan misi dari Tuhan, yakni mempertobatkan orang-orang Ninive. Maka saudara-saudariku yang terkasih, para devosan, para pendoa, Bapak Ibu, apapun rencana Tuhan di dalam hidup kita, itu pasti akan terjadi walaupun kita sering menghindar daripadanya. Maka yang paling tepat adalah menyerahkan seluruh rencana kita kepada rencana Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada rencana Tuhan. Menyerahkan seluruh proyek hidup kita, program hidup kita, keluarga kita kepada rencana Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Walaupun terbukti suatu waktu kita tidak setia, menghindar daripadanya, lihatlah kisah Nabi Yunus. Walaupun dia menghindar, tetapi Allah terus mengikuti Yunus. Terus mengikuti Yunus. Dan akhirnya sampai Yunus menyerah dan menerima misi dari Tuhan, mempertobatkan orang-orang Ninive. Kemudian yang ketiga adalah, mari kita wartakan pertobatan dan belas kasih Tuhan kepada siapapun. Kepada sahabat kita, kepada rekan kerja kita, kepada orang-orang yang kita jumpai. Kita wartakan pertobatan dan belas kasih Tuhan dengan cara kita, cara yang tepat. Dengan begitu, orang-orang lain juga dapat merasakan sapaan Tuhan lewat kehadiran kita. Lewat kehadiran kita, orang menerima sapaan Tuhan untuk bertobat, memperbaharui hidupnya, dan merasakan belas kasih Tuhan dalam diri mereka. Maka ini adalah satu tugas dari orang-orang yang percaya kepada kasih Tuhan, kepada belas kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu harus juga dialami oleh orang lain sebagaimana apa yang telah saya alami dari Tuhan. Berkat-berkat yang saya alami dari Tuhan adalah juga menjadi sarana bagi saya untuk mewartakan belas kasih kepada orang lain melalui sikap pertobatan. Dan dengan itu kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi warta pertobatan bagi orang lain. Dan yang berikut, mari kita ingat apa pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Kita diundang menjadi rasul-rasul kerahiman Tuhan. Menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Artinya, rasul-rasul yang menyampaikan tobat, menyampaikan belas kasih Tuhan, memberikan cinta. Dengan itu, semua orang yang kita cintai, yang kita kenal, para sahabat kita, rekan kerja kita, juga turut diundang untuk merasakan belas kasih Tuhan yang juga tertuju kepada mereka. Tidak eksklusif. Jadi kalau saya punya inisiatif yang baik, saya bisa merasakan rahmat dari Tuhan, saya tidak boleh menyimpannya sendiri. Dan itu dikatakan juga oleh Santa Faustina dalam catatan hariannya, apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Setiap orang yang merasakan belas kasihan dari Tuhan, dan wadah itu akan dipenuhi oleh belas kasih Tuhan, bahkan tidak bisa ditampungnya sendiri lagi, dia akan meluap dan mewartakannya kepada orang lain. Inilah pesan-pesan moral spiritual masa tobat yang bisa kita lakukan pada masa tobat ini dari kisah Nabi Yunus. Yang berikut kita lihat, mengapa kita yakin bila Tuhan berkehendak semua terjadi. Yang menjadi kesulitan kita adalah kita belum mengerti pada awalnya apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Awal kita belum bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, kita baru mengerti, inilah ternyata kehendak Tuhan bagi saya. Inilah ternyata kehendak Tuhan bagi panggilan saya. Inilah terjadi kehendak Tuhan bagi keluarga saya. Oleh sebab itu, kita harus terus berserah dan yakin pada Tuhan dalam tugas perutusan. Tidak menghindar, tetapi berserah aktif dan yakin bahwa bila Tuhan yang telah menugaskan tugas perutusan itu kepada kita, dengan berbagai cara, dengan caranya sendiri, Tuhan akan menunjukkan dirinya dan menolong kita dalam melakukannya. Oleh sebab itu, perlu ayat-ayat ini menjadi pegangan bagi kita, bahwa bila kita belum sungguh-sungguh mengerti
apa kehendak Tuhan, kita terus mencari kehendak Tuhan dalam doa kita, dalam komunitas kita, dalam apa yang Tuhan telah berikan sebagai tugas bagi kita. Mazmur 34 ayat 5 mengatakan, aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Yang sering terjadi adalah sebenarnya kita takut melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sering sekali bertentangan dengan kehendak pribadi kita. Karena kehendak pribadi kita itu sering berpusat kepada egoisme kita, egosentrisme kita, bukan kepada kehendak Tuhan. Kita sering menghindari kesulitan, menghindari salib, menghindari kesulitan-kesulitan lain dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita ingat kata Mazmur ini, mari kita mencari Tuhan dalam seluruh rencananya dalam hidup kita, dalam tugas kita. Lalu Mazmur mengatakan, Ia menjawab aku, dan Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dalam melakukan kehendak Tuhan, kita juga bisa seperti Yunus, kecewa, tidak mampu melihat bahwa itu adalah kehendak Tuhan, dan tidak mau menerima orang lain juga memperoleh berkat. Maka kita ingat, bila kita merasakan keputusasaan dalam melakukan kehendak Tuhan itu, Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Artinya, bila kita sungguh mau bekerja sama dengan kehendak Tuhan, walaupun kita mengalami kesulitan, mari kita terus datang kepada Tuhan dengan berpegang kepada Mazmur ini. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita melihat teks yang berikut dari Filipi 4 ayat 13. Dalam melakukan kehendak Tuhan, begitu banyak juga perkara yang dapat kita alami. Kesulitan-kesulitan. Kesulitan baik dari diri kita sendiri, dengan segala perjuangan diri kita, kesulitan mungkin dari keluarga, komunitas, dan situasi, waktu, kesempatan, kita bisa mengalami suatu kesulitan. Kita ingat kata-kata Santo Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apa? Ini adalah misi dari Tuhan. Ini adalah tugas Tuhan. Maka segala perkara itu pasti dapat kutanggung karena Dia yang memberikan tugas ini dan Dia yang memberikan kekuatan itu kepadaku. Dan para pendoa sekalian yang ada di grup LPF ini, dan para fungsionarisnya, para host dengan seluruh dinamika keluarga, pasti kita, walaupun kita setiap saat mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu ada saja hal-hal yang bisa membuat kita sedih, membuat kita merana, membuat kita putus asa, sakit hati. Tetapi dengan panggilan Tuhan itu, kita ingat kata-kata Santo Paulus ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah kata-kata Santo Paulus. Santo Paulus pun kita lihat dalam menerima tugasnya, dia juga menerima banyak kesulitan. Banyak. Bahkan di penjara. Dan kemudian kita tahu akhir hidupnya juga, di akhirnya dipenggal kepalanya. Dan kita melihat bagaimana Santo Paulus juga akhirnya menang dalam seluruh perkara yang dia tanggung, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Hal ini kita bisa bercermin dari Santo Paulus juga. Dalam Ulangan 31 ayat 6, dikatakan kepada kita, dalam melakukan tugas seperti Yunus, kita tidak perlu gentar. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita lihat sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dialami oleh Yunus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dan Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan kita melihat misi Nabi Yunus akhirnya berhasil. Karena dia menyerahkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan akhirnya memang orang-orang Ninive itu bertobat dan mereka diselamatkan. Lewat cara hidup kita, lewat pewartaan kita, lewat tugas-tugas kita, bila kita sungguh yakin
dan teguh dan percaya Allah yang menyertai kita, kita akan berhasil seperti Nabi Yunus. Banyak orang akan diselamatkan karena tugas pelayanan kita, karena tugas pemberian diri kita. Akan begitu banyak orang diselamatkan dan memperoleh pencerahan dan merasakan belas kasih dari Tuhan. Kita melihat teks yang berikut. Mazmur 73 ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Engkau, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dalam melakukan tugas ini, prinsip ini, motto ini harus kita miliki. Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Engkau yang memegang saya. Berarti bila Tuhan yang memegang kita dalam tugas perutusan itu, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Jika Tuhan berkenan, semua pasti akan terjadi karena Dia yang memegang tangan kanan kita. Teks berikut kita melihat bagaimana misi perutusan itu harus kita lakukan seperti Nabi Yunus. Nama Tuhan dalam Amsal bab 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Luar biasa. Maka tugas perutusan yang kita terima dari Allah itu, harapan-harapan kita, pergumulan hidup kita, cita-cita kita, seluruh pengharapan kita di dalam Tuhan, Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana kita berlari, dan kita akan memperoleh keselamatan. Amsal bab 18 ayat 10. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah yang kita renungkan pada malam hari ini. Dan kita tutup dengan renungan dari Santo Paulus sendiri dari Roma bab 14 ayat 7-9. Kita tidak perlu takut dalam melakukan tugas perutusan kita dan tidak perlu takut akan kehendak Tuhan dalam diri kita, sebab bila Dia bersabda, segalanya akan terjadi, dan bila Dia berkenan, segalanya pasti terjadi. Karena apa? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita tidak pernah hidup untuk diri kita sendiri. Suatu waktu Tuhan akan memanggil kita. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini adalah pengharapan peneguhan bagi kita. Maka apapun yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan persiapkan bagi kita. Kita ingat, kita tidak pernah hidup untuk diri kita sendiri. Entah kita hidup, entah kita mati, kita ini adalah milik Tuhan. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Bila Tuhan yang berkenan, bila Tuhan berkehendak, segala terjadi dalam hidup kita. Semoga Tuhan semakin menerangi hati kita supaya kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percayakan dirimu kepadanya, Dialah menara yang kuat, dan orang berlari kepadanya, dan dia akan diselamatkan. Pace e bene, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita terberkati oleh perenungan malam hari ini dari Pastor Niko. Pastor, saya rangkum sedikit ya. Yunus punya rencana, tapi Allah punya rencana yang lain. Kita semua juga punya rencana, tapi Allah pun punya rencana yang lain dalam kehidupan kita. Hebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetaplah rencana Allah itu yang paling baik bagi kita. Perencanaan itu merupakan tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang.
Maka dalam suatu perencanaan ada dua yang saya tangkap di sini, yaitu satu kerapuhan hidup kita, dan salah satunya adalah kedaulatan Allah. Seperti Rasul Yakobus dalam bab 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar ada dan sebentar kelihatan lalu lenyap. Satu detik pun ke depan kita tidak tahu akan jadi apa. Tapi apabila kita serahkan semua rencana kita dalam kehendak Tuhan, kita yakin seperti Yunus saat itu dia menolak akan kehendak Tuhan. Tapi akhirnya dia bertobat setelah 3 hari dalam perut ikan paus. Kita ini saat ini seperti Yunus-Yunus rohani. Kita ini sudah dipilih Allah. Karena sudah dipilih Allah, maka kita harus lakukan apa yang dia kehendaki. Seperti pastor tadi katakan, pesan-pesan moral spiritual masa tobat. Belas kasih Tuhan tertuju bukan hanya pada satu orang, tapi semua orang. Oleh karena itu kita tidak bisa menghindar dari rencana Tuhan. Tuhan mau kita wartakan pertobatan dan belas kasih Tuhan pada setiap orang yang kita jumpai. Kita ingat pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Belas kasih Tuhan itu, kerahiman Tuhan itu tumpah. Kerahiman itu melingkupi kita semua. Oleh karena itu kita semua diundang menjadi rasul-rasul kerahiman Tuhan. Yang hanya bisa kita lakukan apabila Roh Kudus yang ada dalam kita, dialah yang akan memampukan kita.